Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR) BPN Nusron Wahid menguraikan rencana kerjanya sebagai menteri dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI pada Rabu 30 Oktober 2024 dini hari. Dalam kesempatan tersebut, Nusron memaparkan program prioritas yang akan dijalankannya selama 100 hari pertama masa kerjanya. Itu menjadi kerangka acuan kita menyusun RPJMN. Kemudian kami tambahi dengan visi misi calon presiden terpilih, yaitu visi misinya Bapak Prabowo dan Gibran, yang sudah dimasukkan ke dalam KPU, itu menjadi acuan. Dan yang nomor 3 adalah masukan dari masyarakat dan stakeholder. Salah satunya adalah dari Bapak-Bapak Komisi 2 yang ada di sini. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, selain Bapak-Bapak tanya tentang apa 100 hari yang akan kami paparkan dan apa yang akan terjadi di sini, momen ini ada baiknya kami gunakan untuk sharing, meminta masukan dan menyerap masukan dalam rangka kami menyusun RPJMN mendatang. Ini momennya memang bulan-bulan ini karena di dalam undang-undang itu dalam waktu 3 bulan setelah Presiden dilantik, RPJMN harus sudah selesai, meskipun dalam prakteknya sebelum dilantik draftnya sudah disusun tapi tetap membutuhkan masukan-masukan. Dalam 100 hari kerja ini apa yang akan kita susun? Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak guna usaha yang lebih berkeadilan, mengarus utamakan keadaan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada satu tambahan kata, yaitu pembaharuan. Jadi setelah dikasihkan izin, diberikan, dipanjang, dan ada pembaharuan, nah pembaharuannya itu ditambah lagi 35 tahun. Tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar plus minus ya 3,5 juta hektar. Tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat. Yang nomor 4, ini inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat. Kami ada ide pemikiran, salah satunya tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, tanah negara yang terlantar. Ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL-nya akan kita serahkan sama bank tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada badan wakaf salah satunya, supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan. Salah satunya itu nanti ada pemikirannya. Pemetaan tanah kita ini di Indonesia ini, Bapak sekalian, mungkin bagi teman-teman yang ada di lama di Komisi 2 pasti memahami, masih ada sekitar 13 juta bidang tanah yang itu ekuivalen dengan 6,4 juta hektar tanah di Indonesia ini yang ada sertifikatnya namun tidak ada petanya. Nah, makanya saya katakan yang lengkap itu juga lengkap dengan dosanya. Mau kita apakan? Ya sudah, itulah bagian dari pekerjaan. Wong ini barang kejadian udah masa lalu, mau gimana? Nah, kita selesaikan, karena itu saya butuh kolaborasi dengan Bapak-Bapak sekalian di Komisi 2 ini adalah bagian untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Kan nggak mungkin ini kita biarkan, memang harus kita selesaikan. Kemudian nomor 7, koordinasi secara vertikal, ini sudah masuk tata ruang maupun horizontal, terkait penyiapan rencana detail tata ruang atau RDTR dan atau terintegrasi dengan online single submission. Bapak-bapak sekalian, zaman saya jadi anggota DPR di Komisi 6 bersama dengan Pak Aryo Bimo dan Pak Deddy Sitorus, kita semua sering mengeluhkan lambatnya
dokumen PKKPR. Setelah kami mendapatkan duduk di sini, saya tahu jawabannya. Ini akan bagian yang kita tuntaskan. Ternyata dokumen PKKPR itu meskipun nama kementeriannya adalah ATR BPN, tapi rezim tata ruang itu masih menjadi otoritas Pemda. Dan masih banyak Pemda yang belum online sistem dalam tata ruangnya. Bahkan belum mempunyai peta dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu PR yang harus kita koordinasi secara vertikal. Apakah nanti solusinya harus mengubah undang-undang, apakah solusinya cukup koordinasi tapi dengan berbagai solusi, nanti akan kita simulasi. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.